Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh adai ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran rutin kita dari kitab Bahjatul Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi syarhi Jawami'il Akhbar karya Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Yang malam ini kita masuki al-hadis ats-tsamin wal khamsun. Hadis yang ke-58. Ya, kita baca hadisnya yuk. Bareng-bareng ikuti saya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law yu'tan nasu bida'wahum ladda'a rijalun dima'a qaumin wa amwalahum walakin al-yaminu 'ala al-mudda'a 'alaih. Ya, itu riwayat Muslim. Kalau lafaz dari Al-Baihaqi, ikuti lagi, al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Baik, jazakumullah khairan. Artinya, lau yu'tan nasu bida'wahum, seandainya semua orang diberikan apa yang mereka klaim, apa yang mereka dakwakan, ya. Artinya setiap orang kalau seandainya diberi, dikabulkan hanya sebatas dakwaannya saja, ladda'a rijalun dima'a qaumin wa amwalahum, maka akan banyak orang-orang yang mengklaim harta orang lain dan juga jiwa orang lain. Ya, ladda'a rijalun dima'a qaumin wa amwalahum. Artinya akan banyak orang-orang yang menuntut hak dan darah orang lain. Walakin al-yaminu 'alal mudda'a 'alaih, akan tetapi sumpah bagi orang yang dituntut atau istilahnya terdakwa. Kalau riwayat Al-Baihaqi, al-bayyinatu 'alal mudda'i, orang yang mengklaim, orang yang menuduh, orang yang mendakwa atau pendakwa istilahnya, al-bayyinah harus mendatangkan bukti. Wal yaminu 'ala man ankar, sedangkan orang yang mengingkari tuduhan, dia harus bersumpah. Gitu ya. Nah, itu terjemahannya. Berkata Syekh As-Sa'di rahimahullah, hadzal haditsu 'azimul qadri wa huwa aslun kabirun min usulil qadaya wal ahkam. Hadis ini sangat besar nilainya. Bahkan ia merupakan pokok agama yang menjadi dasar dalam masalah peradilan dan hukum. Ya. Jadi hadis ini menjadi kaidah besar dalam masalah apa? Menuntut hak
atau mempertahankan hak milik seseorang. Ya, ketika kita memiliki hak terus diklaim oleh orang, dasarnya adalah hadis ini untuk menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Iya. Al-bayyinah artinya bukti itu wajib didatangkan oleh seorang penuntut, sedangkan yang dituntut kalau dia mengingkari tuntutannya yang diarahkan kepadanya, cukup baginya bersumpah demi Allah, gitu ya. Jemaah rahimakumullah, kita tahu di dunia ini nggak semua orang tuh jujur dan bertakwa kepada Allah, apalagi zaman sekarang. Kalau seandainya vonis diberikan untuk pendakwa hanya berdasarkan dakwaannya saja, maka akan banyak orang yang memanfaatkannya untuk merebut harta orang lain. Bahkan dima'ahum, darah mereka, kehormatan mereka akan dimanfaatkan juga untuk direbut. Wa annahu law yu'tan nasu bida'wahum, kalau setiap orang diberikan sesuai pengakuannya saja, lakathura syarr wal fasad, tentu akan semakin banyak bertambah kejahatan dan kerusakan. Waladda'a rijalun dima'am qawmin wa amwalahum, bahkan akan ada yang berani menuntut darah dan harta orang lain. Ya, misal ada orang yang mengaku-ngaku suatu barang yang ada di tangan orang lain. Misalnya jam tangan atau misalnya motor. Iya. Itu jam saya itu. Iya. Atau itu motor saya itu. Nah, atau lahan, itu tanah yang ada di sana itu punya saya. Kalau seandainya semua orang diberikan hanya berdasarkan klaimnya tadi, maka akan banyak orang-orang yang mengklaim harta orang. Gitu ya. Demikian juga dengan jiwa. Misalnya ada orang yang menuduh, itu tuh si fulan pembunuhnya. Karena ada suatu peristiwa kematian seseorang dan nampak bukan kematian biasa, bukan kematian yang wajar, tapi nampak darinya ini orang mati terbunuh. Terus tiba-tiba ada yang nuduh, dia tuh pembunuhnya. Ini kan bahaya. Seandainya klaim orang tersebut langsung diterima, berarti yang dituduh pembunuh tadi terancam hukuman mati, hukum qisas dalam Islam. Nah itu. Jadi kalau seandainya semua orang diterima tuduhannya, klaimnya, dakwaannya, rusak. Ya. Padahal agama kita adalah agama yang sangat menjaga harta dan darah manusia. Ya. Itu yang disebut dengan ad-daruriyatul khams. Di antaranya hifdzul mal. Ya kan? Menjaga harta dan menjaga darah. Nah, jadi dampak kalau seandainya setiap orang diberikan sesuai pengakuannya saja, akan banyak yang berani menuntut harta orang dan nyawa, darah. Itu yang dimaksud hadis, "Lau yu'tan nasu bida'wahum ladda'a rijalun dima'a qaumin wa amwalahum." Ya. Mari baca sekali lagi. Biar nambah hafalan hadisnya ya. Lau yu'tan nasu bida'wahum ladda'a rijalun dima'a qaumin wa amwalahum. Jelas penjelasannya tadi ya. Nah, untuk menutup pintu kekacauan ini, maka syariat Islam membuat aturan dalam masalah dakwaan seseorang. Apa itu? Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Ini. Ya, ikuti saya.
al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Ya, orang yang menuduh dia harus mendatangkan bukti. Sedangkan orang yang dituduh kalau mengingkari tuduhan dia cukup bersumpah. Itu solusi. Ya, berarti kita harus tahu siapa mudda'i, pendakwa, dan siapa mudda'a alaih, terdakwa. Pendakwa, apa yang dipinta darinya? Bukti. Mana bukti atas dakwaanmu ini? Ya. Kalau terdakwa, apa yang dipinta darinya? Cukup bersumpah. Gampang kan? Sederhana. Fa innal qada'a bainan nas innama yakunu 'inda tanazu'. Kata Syekh, sesungguhnya keputusan di antara manusia itu ketika terjadi adanya pertikaian, hadza yadda'i ala hadza haqqan minal huquq fayunkiruhu, yang satu menuduh orang lain, ya, si fulan tidak menunaikan haknya. Misalnya, itu si fulan masih punya utang sama saya. Ini kan nuduh. Ya, wa hadza yadda'i bara'atahu minal haqq alladzi kana tsabitan alaih, sedangkan yang dituduh malah mengingkarinya, membantahnya. Ya, enggak, ana udah enggak punya utang sama antum. Gitu ya. Mana buktinya saya punya hutang? Ini contoh. Fabayyana sallallahu alaihi wasallam aslan yahullu niza'ahum wa yattadhihu bihil muhiqqu min ghairihi. Nah, Rasulullah SAW dalam hadis ini menerangkan sebuah pokok agama yang dapat menyelesaikan kalau terjadi persengketaan di antara manusia. Ya, solusinya begini, sehingga akan terbukti siapa yang benar, siapa yang salah. Faman idda'a aynan minal a'yan aw dainan aw haqqan minal huquq wa tawabi'iha ala ghairihi wa ankarahu dzalikal ghairu fal aslu ma'al munkir. Barang siapa yang mengaku berhak terhadap sesuatu, apakah dia mengaku sebuah barang atau mengaku tadi contohnya masih punya utang atau yang lainnya, sedangkan orang yang dituduh mengingkarinya, maka fal aslu ma'al munkir, yang menjadi dasar hukum adalah yang mengingkari, yang dituduh. Berarti kalau si penuduh membawa bukti yang menegaskan bahwa itu memang hak miliknya, udah selesai, dia berhak mendapatkan apa yang memang menjadi haknya. Iya. Contoh, dia tuduh itu motor saya, mana buktinya? Nih, ada BPKB-nya, ada STNK-nya. Nah, ini jelas bukti kuat. Tapi kalau dia nggak punya bukti, dia nggak dapat apa-apa kecuali orang yang dituduh mau bersumpah. Coba, saya yakin itu motor saya. Iya, cuma saya nggak punya bukti. Sekarang gini aja deh, dia mau nggak bersumpah kalau itu memang motornya? Kan gitu. Itu aja. Iya, kalau dia mau bersumpah ya sudah. Apalagi bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ini? Sinyal mic-nya tolong dipindah ke kiri. Nih, pindah sendiri. Ya. Nah, jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu hukum asal. Fahadzal mudda'i in ata bi bayyinah tuthbitu dzalikal haqq. Artinya kalau orang yang menuduh bisa mendatangkan bukti yang menguatkan itu miliknya, selesai. Itu diputuskan untuk dia. Tapi kalau dia tidak mempunyai bukti,
maka dia tidak berhak menuntut dari orang yang dia tuntut kecuali sumpah. Diminta untuk bersumpah. Nah pertanyaannya, kenapa orang yang menuduh harus mendatangkan bukti, sedangkan yang dituduh cukup bersumpah? Iya. Jadi nggak boleh dibalik, saya nggak punya bukti. Nah sekarang dia buktinya mana kalau itu punya dia? Misalnya ngaku-ngaku, itu jam saya itu. Warnanya, mereknya cocok, saya kehilangan jam, itu punya saya itu. Ada di tangan orang. Lah kamu buktinya mana kalau itu punya jam kamu? Nggak ada bukti saya. Nah sekarang dia mana buktinya kalau itu jam dia? Oh nggak bisa. Yang disuruh mendatangkan bukti yang nuduh. Sedangkan yang dituduh cukup bersumpah. Kenapa? Karena orang yang menuduh, dia berada di posisi yang lemah. Kalau dari sisi posisi kuat mana? Ya kuatan yang lagi pakai jam lah. Orang jamnya ada di tangan dia. Ya. Begitu. Ini menyelisihi hukum asal kalau sebaliknya. Makanya yang menuduh yang harus mendatangkan bukti untuk menguatkan tuduhannya, dakwaannya. Nah kalau yang dituduh dia posisinya kuat. Dia berada di hukum asal. Karena apa? Ya barang itu di kekuasaannya dia, di tangannya dia. Motor juga dia yang lagi pakai, dia megang kunci. Kalau sebuah lahan juga itu lahan punya dia. Apalagi di situ dia dia tempati. Ya walaupun rumahnya mungkin sederhana saja. Begitu. Makanya orang yang dituduh cukup bersumpah karena posisi dia lebih kuat. Jelas ya? Naam. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah sekarang kalau pendakwa tidak bisa mendatangkan bukti, apakah si terdakwa atau yang dituduh tetap harus bersumpah? Nah ini khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan iya, dia harus bersumpah untuk mengingkari tuduhan yang diarahkan kepadanya. Iya. Ada yang bilang enggak harus bersumpah kecuali ada indikasi yang mencurigakan darinya. Ya. Nah, wallahu a'lam. Pendapat yang benar yang kedua. Ya, pada asalnya demikian. Wallahu a'lam. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, di zaman Nabi SAW pernah ada sahabat yang bernama Al-Ash bin Qais. Ash'ath bin Qais. Nah dia berselisih dengan seseorang tentang kepemilikan sebuah sumur. Terus diadukan ke Nabi SAW. Nabi bilang ke sahabat ini, syahidaka au yaminuhu. Hai Al-Ash, ya, kamu bisa menghadirkan dua saksi kalau itu sumur punya kamu? Ya. Kalau nggak ada, maka dia akan bersumpah bahwa itu sumur miliknya. Begitu. Akhirnya dia bilang kalau sumpah, ya dia pasti mau bersumpah. Dan dia tidak akan mempedulikan aku. Iya. Maka Nabi mewanti-wanti, man halafa ala yaminin yastahiqu biha malan wa huwa fiha fajirun laqiyallah wa huwa alaihi ghadban. Artinya orang tadi menganggap remeh, oh kalau soal sumpah dia bisa aja berani bersumpah. Iya, bisa aja dia bohong dalam sumpahnya. Tapi diingatkan oleh Nabi, siapa yang bersumpah dengan menyebut nama Allah dengan tujuan mengambil harta orang, ya, dan dia dusta dalam sumpahnya itu, nanti dia akan berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepadanya. Nah, jadi jangan main-main. Ya, diancam hanya sekedar untuk mempertahankan sesuatu yang bukan haknya, terus dia berani bersumpah, kena ancaman murka Allah di hadis ini. Nah, terus turunlah ayat di surah Ali Imran ayat 77. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah
Orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah mereka dengan harga yang murah, nah, itu dianggap, wah dia menjual sumpah dengan harga yang murah, cuma gara-gara pengen dapetin jam tangan, cuma gara-gara pengen mendapatkan hak milik tanah, sampai dia berani bersumpah dengan nama Allah padahal itu bukan haknya dia. Hati-hati, ya. La khalaqa lahum fil akhirah, dia nggak dapat bagian di akhirat, artinya nggak dapat pahala, kerugian besar ini. Wala yukallimuhumullah, Allah nggak bakal ngajak bicara orang itu. Wala yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah, dan Allah tidak akan melihat mereka, ya, artinya tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wala yuzakkihim, Allah pun tidak akan mensucikan mereka dari dosa-dosanya. Padahal kita sangat mengharapkan ampunan Allah dari dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi akibat berani sumpah dengan menyebut nama Allah untuk mengambil hak orang, itu ancamannya. Walahum azabun alim. Nah, ini udah otomatis. Kalau Allah nggak mau ngajak bicara, Allah nggak mau lihat dia, ya, Allah tidak akan mensucikan dia dari dosa-dosa. Udah, nggak mungkin masuk surga, ya. Bagi dia azab yang pedih. Ya. Turun ayat ini terkait dengan peristiwa tadi. Kemudian disebutkan juga dalam riwayat Muslim, Nabi SAW pernah menetapkan hukum atas 2 orang yang bertikai tentang sebuah lahan yang diperebutkan. Ada 2 orang sama-sama dari Yaman, yang satu namanya Al-Kindi, yang satu Hadrami. Hadrami dia yang sebagai pendakwa, ya Rasulullah, ini orang, maksudnya si Kindi, dia merampas tanah saya. Itu lahan yang dia tempat itu punya saya. Pengakuannya siapa? Hadrami. Kata Kindi, enggak ya Rasul, ini tanah saya, lahan saya, berada di bawah penguasaan saya menguasainya, saya mengolahnya. Adapun dia nggak punya hak sama sekali. Nah, ini tanah, lahan diduduki sama siapa? Al-Kindi. Dia posisinya kuat. Sedangkan Hadrami datang ngaku-ngaku aja dia. Terus Nabi bilang ke Hadrami, alaka bayyinah, hai Hadrami, emang kamu punya bukti kalau lahan itu punya kamu? Lah, enggak, saya nggak punya bukti. Terus Nabi bilang ke si Al-Kindi, apakah kamu mau bersumpah kalau lahan ini adalah memang punyamu? Iya. Nah, kalau Al-Kindi bersumpah, berarti memang itu tanah miliknya. Jelas? Nah, sekarang kalau pendakwa punya bukti, nah ini gimana? Mana yang lebih kuat? Ya jelas bukti. Ya, apalagi di zaman sekarang. Kalau soal sumpah, kadang orang berani bersumpah dan dia nggak jujur dalam sumpahnya. Tapi jamaah rahimakumullah, perlu untuk kita ketahui bahwa untuk mengungkapkan suatu perkara itu tidak terbatas pada penggunaan bukti saja. Ya, terkadang menggunakan indikator yang kuat. Iya, ada qarinah, indikator yang kuat. Indikator yang kuat ini pengganti dari bukti. Kalau dia nggak punya bukti tapi ada indikator yang kuat, itu udah cukup. Banyak contohnya ya. Misal kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Itu kan dikisahkan Nabi Yusuf dibawa pergi sama abang-abangnya itu, saudara-saudaranya. Karena hasad, ya, cemburu, dengki mereka kepada Yusuf karena dipandang Yusuf lebih disayang sama bapaknya Nabi Yakub. Akhirnya saudara-saudaranya ini yang berjumlah 10 orang bermusyawarah, ya, gimana ini cara menghilangkan Yusuf. Ini disebutkan di Al-Quran. Ada salah seorang mereka yang mengusulkan, uqtulu Yusuf awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum. Kita bunuh aja dia.
Uqtulu Yusuf, bunuhlah Yusuf. Atau buanglah dia ke satu tempat. Supaya apa? Perhatian ayah kita hanya tertumpah pada kita saja. Iya. Nah ini makanya orang tua jangan sampai melakukan tindakan yang bisa menimbulkan kecemburuan di antara anak. Iya. Sampai dalam hal ciuman. Kalau mencium anak, cium semua anaknya. Jangan satu anak dicium, yang lainnya nggak dicium. Ini bisa cikal bakal masuk syaitan dan menimbulkan kecemburuan. Harus berlaku adil. Iya. Wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Nah ini lihat. Nggak apa-apa bunuh. Habis itu kalian tobat dan jadilah kalian orang yang saleh. Ini trik dan termasuk tipu daya iblis mendorong manusia berbuat maksiat, ya, yaitu udah nggak apa-apa, nyobain sekali doang, ya, sekali ini aja, setelah itu taubat, ya, dan Allah Maha menerima taubat. Nah ini ya, yang terkadang membuat orang saleh terjerumus dalam kemaksiatan. Itu dibisiki Allah Maha Penerima Taubat, Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun, sehingga dia berani bermaksiat. Dan juga dibisikin, kamu cuma sekali aja kok, habis itu selesai taubat, ya, dan minta ampun kepada Allah. Itu kan disebutkan wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Gitu. Kemudian salah seorang dari mereka yang bermusyawarah, ya, yaitu dari 10 orang bersaudara, karena Binyamin nggak ikut, iya, soalnya apa? Binyamin sama Yusuf satu ibu, ya, ada ikatan satu rahim. Apa dia bilang, salah seorang di antara mereka, qala qailun minhum la taqtulu Yusuf, jangan dibunuh. Tapi diapain? Alquhu fi ghayabatil jub, kita buang aja dia ke sumur. Yaltaqithu ba'dus sayyarah, nanti juga bakalan dipungut sama musafir yang lewat. Akhirnya itulah yang disepakati, dibuanglah Yusuf ke sumur. Terus habis itu pulang mereka ke rumah. Sengaja pulangnya itu mendekati waktu malam. Waja'u abahum isya'a yabkun. Di sini isya'an. Jadi mereka sengaja pulang ke rumah ketika waktu sudah gelap. Ya. Supaya apa istilahnya lebih dramatis. Seakan-akan memang ada masalah, ada musibah besar yang terjadi. Kan janji nggak lama, kok ternyata pulang sampai menjelang malam. Iya. Nah, untuk menyempurnakan tipuannya mereka menghiasinya dengan tangisan, yabkun. Setelah itu mereka mengucapkan kata-kata yang indah. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna Yusuf inda mata'ina. Wahai ayahanda, kami pergi untuk berlomba, sedangkan Yusuf kami tinggal di dekat barang bawaan kami. Dimakan serigala. Nah, itu pengakuannya mereka. Iya. Itu pengakuannya mereka. Jelas? Nah, jadi terus mereka membawa baju Yusuf, waja'u ala qamisihi bidamin kadzib. Bawa bajunya Yusuf yang sudah berlumuran darah, tapi darah palsu, damin kadzib. Ini bukan darahnya Yusuf ini. Nah, lihat yang menjadi sisi pendalilan kita, Nabi Yakub melihat ini yakin ini bohong ini. Iya. Sampai Yakub berkata, qala
bal sawwalat lakum anfusukum amra. Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang urusan yang buruk itu. Artinya kalian lebih tahu ya kejadian sebenarnya. Nabi Yakub nggak percaya dengan semua drama ini. Walaupun anak-anaknya datang sambil nangis-nangis seakan-akan sedih atas peristiwa itu. Ya. Nah, berarti bisa kita ambil faedah. Jangan mudah percaya kalau ada orang yang nangis, ya. Ya, jangan terlalu percaya dengan tangisan orang. Wah, nangis-nangis dia menyesal perbuatannya. Iya. Ya, jangan gampang percaya. Belum tentu benar. Apalagi ini orang dikenal pintar bersandiwara. Ya, apa istilahnya tangisan Bombay. Iya. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, apa alasannya Yakub ayahanda mereka tidak membenarkan kakaknya Yusuf yang menyampaikan kabar akan kematiannya Yusuf? Ya, padahal mereka membawa bukti, ini loh bajunya. Ini yang menjadi sisi pendalilan kita. Ya. Indikator yang kuat itu bisa berposisi sebagai bukti. Kenapa Yakub tidak percaya? Ya, dengan cerita saudara-saudaranya Yusuf itu, ada beberapa pendapat, ada yang bilang karena Nabi Yusuf kan sudah menceritakan akan mimpinya kepada ayahanda. Ya, Nabi Yusuf kan udah cerita kalau dia mimpi ya tentang matahari, rembulan, dan 11 bintang yang sujud kepadanya. Ya, 11 bintang ini ada 11 saudaranya. Ini menunjukkan apa? Yusuf bakalan tumbuh sampai dewasa dan dia akan menjadi orang besar. Bagaimana mungkin dia meninggal dunia sementara masih kecil? Ya, Nabi Yakub yakin akan mimpi ini, ilham ini, benar ini. Ini alasan Nabi Yakub mendustakan cerita anak-anaknya tadi. Pendapat yang kedua, Nabi Yakub melihat indikator kedustaan. Dari mana? Baju yang mereka bawa yang berlumuran darah kok nggak sobek, nggak terkoyak-koyak. Harusnya kalau dimakan serigala itu robek-robek bajunya. Iya, ini serigala baik banget. Makan tapi nggak sobek. Gimana cara makannya ini? Masa dilepasin kancingnya, dilepasin dulu? Ah, ini nggak benar ini. Gitu ya. Ini indikasi kebohongan mereka. Jelas? Nah, jadi dengan semua indikasi ini, Nabi Yakub alaihissalam mengetahui bahwa yang dibawa oleh anak-anaknya tadi, abang-abangnya Yusuf, bukan suatu bukti. Ya. Bahkan menunjukkan mereka telah berdusta. Makanya Nabi Yakub berkata, bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil wallahul musta'anu ala ma tasifun. Itu yang diucapkan Nabi Yakub. Fasabrun jamil, kesabaran yang indah. Itulah kesabaranku. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, ayat ini juga menjadi dalil bahwa terkadang orang soleh itu diuji oleh Allah dengan anak-anaknya yang nggak baik. Ya, jangan dikira orang-orang soleh itu nggak diuji oleh Allah. Ya, makanya antum jangan suka menjas seorang ustadz. Itu ustadz gagal, kenapa? Anaknya masa kayak gitu, nggak jadi ustadz. Al-Quran aja nggak hafal, hadis ini nggak hafal, gitu ya. Iya. Orang soleh terkadang diuji dengan anak-anak yang nggak baik. Nabi Nuh diuji dengan anaknya. Begitu juga dengan Yakub. Ya, ini padahal Nabi yang paling mulia loh. Nabi Yakub itu di zamannya. Nabi yang paling mulia, hamba Allah yang paling dicintai.
Tapi ternyata Allah uji dia dengan anak-anaknya. Ya, yang 10 tadi. Nah, jadi ada anak yang saleh seperti Yusuf, dan ada juga anak yang nggak saleh, yaitu 10 orang tadi yang ternyata berani menipu ayahnya. Padahal mereka tahu ayahnya ini seorang nabi. Tega-teganya ya. Ya, mereka berani menipu seorang nabi. Ya begitulah syaitan. Fasabrun jamil, kesabaran yang indah itulah kesabaranku. Maksudnya apa? Kesabaran yang tidak disertai dengan mengeluh ke orang. Ngeluhnya itu hanya kepada Allah. Ya, makanya kita bisa aja mendapatkan kesengsaraan, musibah, ujian, jangan sampai mengeluhnya kepada manusia. Kalau antum mengeluhnya ke seseorang, apalagi buat status, duh kok hidup gini amat ya, nah apalagi nulis di Facebook, itu bukan sabrun jamil itu. Ya. Kalau sabrun jamil, musibahmu, kesulitan yang kamu hadapi, kamu keluhkannya hanya kepada Allah, ya. Na'am, innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ya, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Ya. Inilah yang disebut dengan sabrun jamil. Ya. Kembali ke pembahasan kita. Jadi untuk mengungkapkan satu perkara itu tidak terbatas pada penggunaan bukti saja. Ya, terkadang menggunakan indikator yang kuat sebagai pengganti apa? Bukti. Ya, untuk mengungkap. Ya. Mana yang benar, mana yang salah. Ya. Sudah masuk waktu Isya. Baik, sampai sini dulu. Ya. Sebetulnya ada dalil-dalil yang lain, ya, termasuk kisah Nabi Yusuf juga ya dengan Zulaikha. Ya. Nah, tapi cukuplah satu ya yang kita bawakan, bahwa untuk mengungkap satu perkara tidak terbatas pada penggunaan bukti, terkadang menggunakan indikator yang kuat, dan indikator yang kuat itu bisa pengganti bukti untuk mengungkapnya. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.